Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahyar Nasrullah Delia dengan NPM 2217051127 dari jurusan S1 Ilmu Komputer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau sebuah materi tentang evolusi komputer dan perkembangan mutakhir dari teknologi CPU. Jadi dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana komputer telah berkembang dari waktu ke waktu dengan fokus pada perkembangan CPU, dan juga di sini saya akan membahas beberapa teknologi CPU terbaru yang sedang dikembangkan. Langsung saja masuk ke materinya. Baik, di sini ada evolusi komputer. Di sini ada urutan dari generasi evolusi komputer. Di sini ada generasi pertama pada tahun 1940-an, yaitu komputer tabung vakum yang bernama ENIAC. Kemudian selanjutnya pada tahun generasi kedua pada tahun 1950-an ada komputer transistor yang bernama IBM 1401 UNIVAC 1. Kemudian pada generasi ketiga yaitu pada tahun 1960-an ada komputer integrated circuit yang bernama DIC PDP-8. Kemudian pada generasi keempat pada tahun 1970-an itu ada mikroprosesor Altair atau yang bernama Apple II. Kemudian generasi kelima pada tahun 1980-an personal komputer IBM PC Macintosh. Kemudian generasi keenam ada pada tahun 1990-an ada internet, World Wide Web, dan smartphone. Kemudian pada generasi ketujuh sudah ada cloud computing, artificial intelligence, big data. Kemudian generasi ke-8 yaitu pada tahun 2090-an itu ada quantum computing, augmented reality, dan virtual reality. Jadi evolusi komputer ini telah didorong oleh kemajuan teknologi, terutama dalam miniaturisasi transistor. Kemudian juga setiap generasi komputer itu telah membawa peningkatan kinerja, daya tahan, dan aksesibilitas. Dan juga generasi terbaru komputer itu ditandai dengan munculnya cloud computing, AI atau artificial intelligence, dan big data pada tahun 2000-an. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan CPU. Salah satu indikator dari perkembangan CPU itu ditandai dengan adanya ukuran transistor semakin kecil, kecepatan clock atau waktu semakin tinggi, jumlah core dan thread semakin banyak, penggunaan teknologi multicore dan hyperthreading, dan terakhir penggunaan cache dan memori yang lebih besar. Jadi perkembangan CPU ini didorong oleh hukum Moore yang menyatakan bahwa jumlah transistor pada chip akan berlipat ganda setiap 2 tahun. Kemudian peningkatan jumlah transistor itu memungkinkan CPU untuk melakukan lebih banyak operasi per detik. Dan juga teknologi multicore atau hyperthreading itu memungkinkan CPU untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Selanjutnya kita masuk pada teknologi CPU terbaru. Yang pertama di sini ada artificial intelligence atau AI. Di sini adanya penggunaan AI untuk meningkatkan kinerja CPU. Kemudian yang kedua ada quantum computing atau penggunaan qubit untuk melakukan komputasi paralel.
Kemudian terakhir ada neuromorphic computing atau penggunaan chip yang meniru otak manusia. Jadi teknologi CPU terbaru itu berfokus pada peningkatan kinerja dan efisiensi. Kemudian juga telah digunakannya AI yang berfungsi meningkatkan kinerja CPU dalam berbagai tugas seperti pengenalan gambar dan speech recognition. Kemudian juga adanya quantum computing dan neuromorphic computing. Jadi masih dalam tahap awal pengembangan. Nah, tetapi memiliki potensi untuk merevolusi cara kita menggunakan komputer. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan dari materi ini, jadi komputer itu telah mengalami evolusi yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Kemudian perkembangan CPU juga telah menjadi pendorong utama dalam evolusi komputer ini. Dan juga teknologi CPU terbaru itu berfokus pada peningkatan kinerja dan efisiensi. Jadi masa depan komputasi itu penuh dengan kemungkinan, yang mana teknologi CPU terbaru akan memungkinkan komputer untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin. Dan juga kita dapat menantikan untuk melihat bagaimana komputer akan terus berkembang di tahun-tahun yang akan mendatang. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.